Nah, ini sudah join sebenarnya. Oke, untuk teman-teman yang lain bisa off cam, silakan. Kita mulai kegiatan pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Pak Julfikar bisa memaparkan untuk rancangan aktualisasinya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami, Waalaikumsalam. yang kami hormati Ibu Lili sebagai penguji, Bapak Falah sebagai pembimbing, dan eh, Pak Ahmad Rafiq sebagai mentor. Baik, di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi untuk Latsar periode 2025. Di sini saya memilih judul penguatan akademik pascasarjana melalui penyusunan program pembukaan program studi Magister Dasar Islamiyah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ini fokus khusus untuk kriteria satu, yaitu kurikulum. Eh, Baik, mungkin sedikit latar belakang yang kami sampaikan. Eh, Urgensi pembukaan program studi ini didasari dengan kebutuhan untuk memperkuat posisi UIN Sunan Kalijaga dalam percaturan akademik nasional maupun internasional. Pasca Sarjana telah memiliki program studi, namun masih terdapat ruang untuk memperluas cakupan keilmuan yang lebih fokus pada dirasat Islamiyah. Itu akan sesuai dengan visi misi program Pasca Sarjana, yaitu menjadi Pasca Sarjana yang unggul dan terkemuka dalam bidang Islamic Studies yang integratif, interkonektif, dan inovatif bagi kemajuan peradaban. Pak apalah, mohon maaf, kata Pak Wadir, mohon diundang lagi saya ke breakout. Ya, baik. Ini sudah saya undang ke ruang breakout. Oh, baik. Baik, saya Ya, lanjutkan untuk isu, untuk deskripsi isu. Untuk deskripsi isu ada 5 isu yang terlihat di Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Kami analisis berdasarkan APKL yang menjadi core isu, yaitu eh, butuhnya program studi dirasat Islamiyah yang dapat mewadahi lulusan Timur Tengah dan Ma'had Ali. Isu-isu selanjutnya seperti pusat studi luaran akademik, partisipasi mahasiswa event internasional, dan kolaborasi internasional itu memiliki rating di bawah eh, isu tersebut. Begitu juga dalam analisis USG, juga yang muncul sebagai rating tertinggi adalah program studi Dirasat Islamiyah yang dapat mewadahi lulusan Timur Tengah dan Ma'had Ali. Begitu juga analisis via diagram fishbone juga hal yang sama, yaitu butuh program studi Dirasat Islamiyah. Ada beberapa argumen terhadap core isu tersebut. Yang pertama adalah eh, pelayanan masyarakat akademik untuk mewujudkan orientasi pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan tinggi. Yang kedua adalah kompetensi ASN, penyusunan kurikulum adaptif yang mencerminkan profesionalisme ASN. Selanjutnya, ketahanan bangsa, kontribusi nyata dalam menanamkan moderasi beragama dalam bangsa Indonesia. Adapun kegiatan ataupun matriks kegiatan yang langkah-langkah yang akan kami lakukan untuk mewujudkan core isu tersebut adalah ada 5 tahap. Yang pertama, melakukan kajian awal dengan mengumpulkan data jumlah program studi Dirasat Islamiyah yang ada di bawah naungan PT KIN. Output yang kami harapkan adalah laporan kajian awal yang berisi data jumlah prodi relevan di bawah PT KIN, catatan konsultasi termasuk masukan dan persetujuan awal untuk melanjutkan ke tahap penyusunan proposal. Yang selanjutnya adalah menyepakati pembuatan proposal pendirian prodi baru dengan membagi 3 kriteria, karena instrumen minimum untuk prodi baru itu ada 3 kriteria. Yang kriteria satu kurikulum, kriteria dua tentang dosen, kriteria tiga tentang unit pengelola program studi. Kami sampaikan kepada penguji dan kepada mentor dan kepada pembimbing, di sini adalah kami membagi dua dengan Pak Akmal yang ada di kelompok satu. Saya fokus kepada kriteria satu di bidang kurikulum.
Pak Akmal fokus kepada kriteria 2 dan kriteria 3. Namun visi kami adalah sama untuk membuat proposal itu menjadi utuh sehingga bisa kita ajukan ke Kementerian Agama. Kegiatan kedua ataupun tahapan kedua yang kami lakukan adalah menyusun program pendirian program studi sesuai pedoman Kementerian Agama dan BAN PT dengan memperhatikan standar kompetensi lulusan, kurikulum, serta kebutuhan masyarakat. Outputnya adalah rancangan usulan pembentukan program studi Dirasat Islamiyah dan proposal siap untuk dievaluasi secara internal di pasca sarjana, melibatkan LPM, melibatkan akademik dan pihak-pihak terkait. Yang ketiga adalah yang kami lakukan eh, mengidentifikasi dan mempersiapkan calon dosen pengajar dari internal pasca sarjana. Karena di standar minimum untuk satu prodi adalah 5 orang dan di pasca sarjana ada sekitar 6 atau 7 orang yang layak dan kapabel untuk eh, menjadi dosen di program studi Dirasat Islamiyah. Eh, yang keempat adalah mengajukan dokumen legalitas sesuai mekanisme Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan kepada atasan serta menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Outputnya adalah dokumen persyaratan tersebut sesuai standar Kemenak dan BAN PT. Seperti disampaikan tadi ada tiga kriteria. Selanjutnya ada surat pengantar resmi pengajuan proposal, ini diterbitkan oleh Pak Rektor. Bukti penyerahan dokumen ke pimpinan universitas dan juga direvisi jika ada eh, perubahan ataupun ada perbaikan. Yang terakhir yang kami lakukan adalah melakukan evaluasi terhadap draft proposal, hasil pemetaan serta kesiapan STM. Luarannya adalah laporan hasil review tim akademik pasca sarjana, daftar catatan usulan perbaikan, rekomendasi, serta proposal kami targetkan final siap kita ajukan ke Kementerian Agama. Untuk jadwal kegiatan yang kami targetkan tanggal 2 sampai 6 Oktober itu kajian awal yang seperti tadi, walaupun kami sebenarnya sudah memulai eh, untuk untuk tanggal 7 sampai 17 Oktober proposal kami rampungkan. 20 sampai 22 Oktober pemetaan dosen untuk kita masukkan ke kriteria 2. 23 27 Oktober kurikulum untuk kita masukkan ke kriteria 1. Yang 20 Oktober tadi kriteria 2 dan kriteria 3. Dan untuk mengurus semua hal regulasi ataupun dokumen yang dibutuhkan itu kami lakukan dari tanggal 20 bulan Oktober hingga 4 November. Dan kita targetkan di tanggal 5 hingga 10 November paling lambat proposal sudah siap final dan siap kita ajukan ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Julfikar Ismail. Selanjutnya adalah penguatan dari mentor kepada Bapak Ahmad Rafiq, SHG, MAG, MA, PhD. Disilakan. Oke, baik. Terima kasih eh, Pak Miftahul Sinten Punten, Tuhan saya Falah. masuk. Nggih. Pak Miftahul Falah. Oke, secara umum karena sebelum proses ini berlangsung, eh, eh, Mas Zulfikar dan Mas Akmal sebenarnya 2 orang CPNS di tempat ini memang sudah bekerja. Jadi apa yang dituliskan ini bagian dari proses yang sudah kita mintakan untuk dikerjakan, dan yang dikerjakan teman-teman ini juga bagian dari Renstra perjanjian kinerja, bahkan perjanjian kinerja pimpinan dengan rektor, yakni untuk pendirian prodi baru, prodi dirasah Islami. Hanya mungkin catatan saya yang perlu. Jadi secara umum saya sudah membaca dan mengikuti prosesnya dengan relatif sangat detail. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan teman-teman, prinsipnya sudah on the track. Hanya mungkin nanti yang perlu dipertajam lagi ada pada bagian pemetaan dosen.
Karena begini, karena sifat dasar dari prodi-prodi di pasca sarjana itu adalah multidisiplin, maka pemetaan dosennya juga akan menjadi sangat relatif lebih challenging daripada pemetaan penyusunan dosen dari prodi-prodi yang lain. Nah, tentu untuk ini teman-teman tidak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan stakeholder internal terutama. Stakeholder internal itu terdiri dari mungkin bagus ditambah dengan konsultasi kepada Dewan Pertimbangan Akademik. Jadi tidak hanya sekedar pimpinan, karena pimpinan tadi semua yang itu kan muncul dalam prosedur pimpinan. Perlu dimunculkan terutama pada struktur dosen dan kurikulum ya. Dosen dan kurikulum, karena kurikulum Mas Zulfikar kan mengelola yang bagian kurikulum, Benar. untuk menyiapkan waktu konsultasi dengan DP Dewan Pertimbangan Akademik, karena itu yang akan menentukan substansi keilmuannya. Oke, lainnya menurut saya sudah on the track, bahwa sebagai naskah dia harus siap di bulan November. Tentu hal-hal lainnya akan mengikut perkembangan di lapangan. Itu aja mungkin catatan saya. Makasih Pak Mita. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ahmad Raufik, SHM HKM PhD yang telah memberikan penguatan pada Bapak Zulfikar Ismail. Selanjutnya adalah pertanyaan dan penguatan dari penguji kepada Ibu Lili Nurulia, SSMPD. Disilakan. Oke, silakan Bu Lili. Suaranya masih mute. Oke, Maaf, ini suara saya lagi batuk jadi agak serak-serak ya. oke. Yang kami hormati Pak Mentor, Pak Rofik ya, PhD dan Saudara Penyaji Zulfikar Ismail LC ya. Baik, dokter ya. Oke, selamat. Pertama kami ucapkan sudah menyelesaikan rancangannya dengan baik dan tuntas dalam waktu yang sesuai dengan ekspektasi. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan atau tanyakan klarifikasi terkait dengan rancangan Saudara Zulfikar ya. Suara saya terdengar, Mas Fala? Sudah Ya, jelas. ya, oke. Ada beberapa hal. Yang pertama ini terkait dengan prodi baru ya, pendirian prodi baru, nggih. Benar. Yang ingin kami tanyakan ya, karena mungkin tadi dalam paparannya apa namanya waktunya terbatas, bisa di-share kembali apa sih prosedur yang perlu dilakukan untuk pendirian prodi baru itu, prosedurnya seperti apa ya, mau dijelaskan. Kemudian yang kedua, kami ingin bertanya hasil analisis yang selama ini sudah dilakukan sehingga memunculkan apa namanya eh, 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 keinginan atau mungkin dukungan masyarakat terhadap pendirian prodi baru itu apa latar belakangnya sehingga memunculkan eh, apa itu keinginan atau eh, semangat untuk meningkatkan layanan pada mahasiswa dengan memunculkan prodi baru ini seperti apa. Kemudian yang terakhir, masalah-masalah yang mungkin potensi muncul dalam pendirian prodi baru ini diidentifikasi seperti apa? Apakah sudah dibuat mitigasinya juga oleh Saudara Zulfikar seperti apa untuk mitigasi mungkin dalam jangka menengah ini atau mungkin jangka panjang seterusnya akan ada pola perbaikan seperti apa. Terima kasih. Itu saja 3 hal yang ingin kami tanyakan. Oke, bisa direspon, monggo. Ya, silakan Pak Zulfikar. Baik, terima kasih Ibu Lili. Pertama terkait prosedur Mm-mm. untuk pengajuan program studi ini.
Mm-mm. Langkah-langkahnya seperti layaknya biasa. Yang Mm-mm. pertama kami melakukan apa namanya menyiapkan proposal yang tentunya proses proses untuk penyiapan proposal tersebut ada beberapa langkah. Yang pertama tadi Mm-mm. seperti dikatakan oleh mentor kami, ada kami harus berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Akademik. Kami sudah melakukan rapat satu kali dan nanti akan ada benchmarking ke dua Mm-mm. universitas, yaitu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang memang sudah ada program dasar Islamnya, dan juga ke UI 3 di Depok yang juga memang ada Fakultas Dirasat Islamnya. Itu akan kami lakukan insya Allah di akhir bulan ini. Pak Direktur dengan Pak Wadir sudah setuju untuk ke sana di akhir Oktober nanti. Dan Berarti PM-nya baru mau dilakukan ya. iya di akhir Oktober PM-nya. Mm-mm. Nah, dan untuk apa namanya itu eh, tersambung dengan analisis prodi tadi yang kebutuhan. Mm-mm. Saya kebetulan juga alumni Timur Tengah di Kairo dan Tunisia. Jadi kami lihat Mm-mm. alumni Timur Tengah yang lulusan S1 terutama untuk mencari eh, kampus atau untuk mencari universitas yang full Arabic, yang konsentrasi kepada dirasat Islamiyah ataupun turas yang klasik itu sangat terbatas, hanya ada di dua kampus tadi. Untuk posisi strategis geografis Sunan Kalijaga itu merupakan salah satu titik yang strategis untuk calon calon Mm-mm. alumni Timur Tengah tadi yang akan melanjutkan ke magister. Begitu juga eh, alumni Ma'had Ali yang S1 di Ma'had Ali yang akan melanjutkan ke S2 juga membutuhkan program studi tersebut. Jadi kami rasa itu sangat perlu dan sangat sangat apa namanya sangat memungkinkan untuk kita jadikan program studi baru karena kebutuhan masyarakat terutama alumni Timur Tengah dan alumni Ma'had Ali. Selanjutnya untuk kendala, kami rasa itu hanya yang sudah kami apa namanya yang sudah kami filter itu kendala hanya kendala internal saja sepertinya. Mungkin kendala kesibukan sehingga apa namanya tidak bisa 100% waktu misalnya, tapi kami yakin kami sudah komitmen dengan tim. Pak Direktur dan Pak Wadir sudah membentuk tim sebenarnya. Walaupun yang fokus sebenarnya kami berdua, yaitu saya di kriteria 1, Pak Akmal di kriteria 2 dan 3. Namun ada tim lengkap. Sebenarnya tim tersebut kami sudah komitmen untuk saling membantu dan menargetkan proposal ini selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah kami sepakati. Yang selaras dengan yang saya sampaikan tadi di presentasi jadwal Mm. kegiatan di rancangan aktualisasi. Mungkin begitu, Ibu Lili. Ya, Terima kasih. yang jenengan terangkan tadi bisa ditemukan di bab berapa Yang analisis ya, Bu. analisisnya? Kalau yang kendala di paling paling belakang di bab sebelum penutup Hmm. ada di situ kendala beberapa, hanya kendala internal Baik, semuanya. ya, karena kami melihat untuk latar belakangnya mungkin kurang kuat ya, mungkin jenengan bisa tambahkan reasoning atau alasan tadi kenapa kok ini menjadi penting, kenapa eh, diperlukan pendirian ini, mungkin di latar belakang bab awal bab 2 itu perlu ditambahkan di Di, situ. di rancangan ya, baik, baik, Iya. baik. Mm-mm. Baik. Seperti yang jenengan terangkan itu sudah panjang lebar, tapi ketika yang kami temukan di sini mungkin kurang komprehensif Oh, baik, ya. baik ini. Baik. Terima kasih. Mungkin itu yang terakhir tadi eh, apakah terkait dengan tadi dosen tadi jumlah dosen multidisiplin tadi gimana, Mas? Seperti disampaikan Pak Wadir, itu eh, konsentrasi di pasca sarjana itu multidisiplin Mm-mm. ilmu. Ada namanya IIS kan, Interdisciplinary Mm-mm. Islamic Studies. Jadi eh, sebenarnya kompeten dosen di pasca sarjana itu multidisiplin. Namun Mm-mm. untuk kita ambil
menjadi dosen tetap home base di Mm-mm. prodi Dirasat Islamiyah yang baru ini. Ini Mm-mm. mungkin kami khususkan yang khusus alumni Timur Tengah saja. Oke, Jadi yang yang non Timur Tengah mm-mm. mungkin belum kita masukkan dulu, kira-kira seperti Oke, itu. oke, nggih. Itu nanti internal ya pengaturan, nggih. Iya, Nggih, Intan. terima kasih, nggih. Saya kira sudah klarifikasinya sudah cukup jelas, Pak Falah. Kami kembalikan kepada Bapak Falah, monggo. Ya, baik. Terima kasih Bu Lili selaku penguji. Terima kasih Bapak Ahmad Raufik untuk waktunya yang telah rawuh pada kesempatan Matur pada nuwun Pak pagi hari ini. Rafiq. Jadi Ya, selamat sami-sami. selamat Pak Zulfikar. Semoga nanti lancar untuk pendirian prodi baru. Ini keren ini Pak, karena R1B baru pertama kali RA Payung ya, yang kolaborasi antar peserta Lazar. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kedepannya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya pada mentor dan pada Bapak Zulfikar diperkenankan untuk bisa meninggalkan ruang breakout. Barangkali ada kegiatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur Mbak Nun. Oke, matur nuwun, Pak Rafiq. Sebentar saya sekalian mau salah kan masih ada satu saya Akmal saya pindah breakout atau gimana ya?